Di saat malam tergelap, di tengah taman terindah, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam rumah tangga masing-masing pun yang ada di dalam gereja, kita akan sama-sama menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Kita mensyukuri kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Mesti bumi sedang gelisah karena wabah, sehingga kebebasan kita untuk beraktivitas menjadi terbatas. Namun karya Allah Tritunggal tidak akan dibatasi oleh keadaan apapun. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam tuntunan tema kebebasan sejati. Kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita memuji Dia dari Kidung Jemaat 454 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Menghadap
indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus, dengan gembira dan penuh ku nanti saat yang teduh. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan di hadapan Tuhan, dan firman-Nya, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari dalam kerendahan kita datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan keterbatasan kita. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Inilah kami ya Tuhan, suci kuduskan dan ampuni kami semua. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah datang kepada kita semua. Kisah para rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah disampaikan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudaraku, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita telah menerima pengampunan yang diberikan Tuhan secara gratis. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sepujian dari NJNE 6, Emintu Panampana Puang.
Tuhan, marilah muliakan Tuhanmu, karena kasih-Nya sungguh besar, bagi Dia puji-pujian. Hai marilah kawan-kawan, Marilah kawan-kawanku, kita perlu memuliakannya. Dosa kita telah dihapuskan, hai agungkan Tuhan menerus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 11 ayat 19. Amin firman Tuhan. sidang jemaat Tuhan, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 145 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan baca secara responsorial. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setia-Nya, Tuhan itu baik kepada semua orang. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semangat kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengaminkan Mazmur pujian dengan menyanyikan dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Pengharun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca. Pembacaan pertama, Lektor 1 Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai 17.
Pembacaan yang kedua atau lektor 2, Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Ini bahan utama kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai 30. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita biarkan sejenak terbuka. Sebelum membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami di dalam sorga, firman-Mu telah kami buka di hadapan kami. Kami mohon ya Allah, sebelum kami membacanya dan merenungkannya lebih jauh, berikan kami kekuatan hikmat-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan ini menjadi bagian hidup kami. Pakai kami semua, baik yang akan menyampaikan hamba-Mu dan umat-Mu yang akan mendengarkan, berikan kekuatan untuk boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh tindak lanjuti dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu dari Zakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah
karena anggur. Amin, firman Tuhan. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Firman Tuhan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebagai kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka aku bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sebab manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh ini, insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin, firman Tuhan. Mari jemaat berdiri. Kita baca bersama Matius 11, 2, 3. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celaka engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah jalan kebenaran. Mari kita menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 52, ayatnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Shalom, sehat, amin. Saya percaya kita semua kuat, sehat di rumah, menjalani kehidupan kita ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26 ini akan menjadi fondasi atau dasar perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 15 dan ayat yang ke-19 dari Roma ini, bahwa dalam sisi kemanusiaan kita, orang Kristen, orang percaya, ada dua natur yang seringkali bertolak belakang. Yang pertama, natur keberdosaan, yang disebut Paulus manusia lama kita dalam Roma pasal 6 ayat 6, atau dalam ayat yang ke-14 kedagingan. Natur ini sering bertentangan dan berlawanan manusia baru kita, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus, yang disebut di sini sebagai natur yang kedua. Kita perhatikan ayat 15, dan saya pikir ini seringkali terjadi dan kita alami dalam hidup kemanusiaan kita. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Inilah seringkali natur kita sadar, saudara-saudara, bahwa apa yang kita lakukan terkadang itu, sebenarnya saya tidak harusnya mengatakan ini, saya tidak harusnya melakukan ini, tapi saya melakukannya. Ini yang Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Artinya manusia rohaninya tahu bahwa seharusnya ini yang dia buat. Tapi seringkali dalam natur sebagai manusia lama atau kedagingan, itu yang dia buat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya pikir ini seringkali
menjadi bagian kita juga, dan Paulus menuturkan ini. Sering kali ini saling tarik menarik sehingga hidup seorang Kristen sebagai sebuah medan perang, tempat bertarungnya dua kekuatan, yaitu manusia lama kita atau manusia kedagingan kita dan manusia rohani kita. Sehingga saudara-saudara, seringkali kita mendengar orang mengatakan barangkali saat itu tidak bekerja Roh Kudus. Bukan sebenarnya Roh Kudus tidak bekerja, tapi manusia natur lama kita yang lebih dominan. Yang Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dosa kita telah dibereskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi hati-hati, bahwa dosa itu masih ada sengatnya juga saudara-saudara. Karena itu jangan kita katakan, wah saya ini kan sudah hidup di dalam Kristus. Karena itu firman Tuhan juga katakan, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Artinya akan sering kita katakan, yang penting saya percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Berbuat dosa sekali-kali nggak apa-apalah. Nggak boleh begitu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menangani konflik di dalam diri tersebut? Paulus menunjukkan bahwa meskipun Taurat baik dan mulia, tetapi tidak dapat menyelamatkan manusia. Manusia membutuhkan Tuhan Yesus Kristus, dan kelepasan hanya bisa dapat di dalam Dia. Yaitu ayat yang ke-25 dari pembacaan kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati, bangkit kembali, bukan untuk memberikan peraturan yang lebih banyak, tetapi Yesus ingin orang percaya hidup dalam kemenangan. Dan berita Injil ini memang berkata bahwa ada kemenangan atas dosa, kebencian, kematian, dan atas segala kejahatan saat kita menyerahkan hidup kita pada Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergumulan melawan kedagingan merupakan tanda ada pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Mereka yang tidak pernah bergumul berarti tidak bertumbuh, saudara-saudara. Artinya masih tetap manusia lama yang hanyut terbawa oleh arus zaman. Karena itu kita tentu tak ingin demikian. Sebab itu mintalah Tuhan menguatkan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini ada 3 poin yang hendak saya sampaikan kepada kita untuk merangkum dari ketiga pembacaan kita hari ini. Yang pertama, 3 penekanan, yaitu ada realita, ada kenyataan kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara dan saya terbelenggu dan tertekan oleh kesukaran. Kita berada dalam kuasa dosa. Kita hidup dalam kegelapan sebagai tawanan. Kita boleh bandingkan dalam pembacaan Zakaria. Pikiran kita, perasaan dan kelakuan kita di bawah kuasa dosa. Hidup kita menjadi tercela. Kita boleh bandingkan Matius pasal 11 tadi. Oleh karena itu dalam keberdosaan kita mencari sumber kelepasan. Manusia mencari kelepasan, manusia mencari kelegaan, dan manusia membutuhkan dilepaskannya, dilegakannya, dibebaskannya, dan sebagainya. Yesus datang membebaskan dan menawarkan jalan itu. Karena itu Yesus katakan dalam Yohanes, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu poin pertama, bahwa ada realita
keberdosaan saudara dan saya. Ada hal yaitu kita jatuh di dalam dosa. Tapi poin yang kedua, saudara, ada satu pengharapan kita bahwa kita jatuh ke dalam dosa, tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus membebaskan saudara dan saya. Dan yang disebut tema kita katakan kebebasan sejati atau katilendokan sundun. Kebebasan sejati. Dibebaskan, kebebasan yang sempurna, saudara-saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi kasihnya, demi sayangnya kepada saudara dan saya yang menaruh harap padanya, Allah itu Raja yang melepaskan, mengangkat umatnya dari kegelapan karena dosa dan karena kita tertawan. Tetapi pengharapan kita, Yesus Kristus memberikan sebuah pengharapan baru. Yesus datang membebaskan saudara dan saya, membersihkan dosa kita dari segala akar, segala penderitaan yaitu dosa, dan memberi kelegaan sejati bagi kita semua. Dan karena itu saudara-saudara, apa respon kita? Ini poin yang ketiga yang saya mau katakan, saudara-saudara. Tadi saya katakan ada realita keberdosaan kita, namun di balik realita itu kita berdosa tapi ada pengharapan. Yaitu Yesus membawa pengharapan baru kepada saudara dan saya, membawa pengharapan kepada dunia ini. Dan poin yang ketiga, di tengah-tengah pengharapan itu Yesus menawarkan keselamatan itu, maka poin yang ketiga apa? Yaitu apa? Ada pengharapan dan pengharapan itu harus disambut, saudara-saudara. Karena itu dia harus direspon. Apa respon saudara? Apa respon kita terhadap keselamatan, terhadap anugerah, terhadap pembebasan dari Tuhan yang memerdekakan kita di dalam Kristus? Ia telah memberikan kelegaan, ia memberikan kebebasan sejati dan membereskan segala derita, akar pahit dari dosa. Karena itu di tengah-tengah respon ini apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang persoalan, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengaminkan, bahkan tidak melihat itu bahwa Yesus sungguh mengasihi saya. Ini kan yang persoalan, saudara-saudara. Kita sulit merespon sesuatu kalau kita merasa kita tidak punya semacam, kita tidak merasa bahwa saya disayang Tuhan. Coba bayangkan, saudara-saudara. Kalau orang tua kita menyayangi kita atau ada orang yang menyayangi kita, apa respon kita? Yang pertama-tama saya kira, saudara-saudara, kalau ada orang yang menyayangi kita, tentu ada respon kita, yaitu apa? Kita akan merespon itu dengan bersyukur. Karena itu poin yang harus kita lihat, saudara-saudara, dalam kebebasan sejati ini, poinnya yang terpenting yaitu apa responmu dan apa yang harus kau lakukan. Karena itu yang terpenting dalam hidup ini kita harus melihat apa yang harus aku lakukan dan apa yang akan kuberikan kepada Tuhan sebagai respon atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada aku. Dan ini yang penting, saudara-saudara, bahwa di dalam kekristenan itu poin penting ucap syukur. Kenapa saudara dan saya mengucap syukur? Anda hari ini beribadah dan Anda perasaan batin itu memberontak ketika Anda tidak bersyukur dan tidak beribadah, karena itu adalah bagian yang keluar merespon bahwa saya ini disayang Tuhan. Aku merespon dengan ucapan syukur.
Jadi apa yang kita lakukan saudara-saudara, beribadah hari ini bersama-sama, bahkan memberi persembahan, melakukan yang terbaik, menolong orang lain, berdiakonnya itu dalam rangka ungkapan syukur karena aku telah memberi, aku telah menerima. Aku memberi karena aku telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Bukan aku memberi supaya aku menerima keselamatan. Itu bukan teologi Kristen itu. Memberi karena mau diselamatkan, tetapi memberi karena telah diselamatkan. Itu poin kita saudara-saudara. Karena itu apa respon kita dalam menerima anugerah keselamatan seperti yang dibilang dalam Roma ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ayat yang ke-25. Pertama, bahwa respon saya adalah mengucap syukur atas anugerah keselamatan. Bersyukur dan hidup seperti Kristus, hidup yang tak bercacat bandingkan dalam Roma tadi. Yang kalau kita lihat dalam Zakaria, apa responnya? Bersorak dan hiduplah sebagai domba tuntunannya dalam Zakaria itu. Kalau dalam pembacaan Mazmur tadi, pujilah Dia serta ceritakanlah kemuliaannya. Jadi saudara-saudara dan saya, mari kita memuji Kristus, menceritakan kemuliaannya di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebebasan sejati hanya dapat kita peroleh dari Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus dari kuasa dosa yang mendatangkan maut. Oleh karena itu, Allah merindukan saudara dan saya sebagai penerima anugerah keselamatan dari Allah, terus-menerus hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari akar segala derita, yaitu dosa. Karena itu, ini poin kita semua saudara-saudara, janganlah berbuat dosa lagi, dan biarlah kehidupan kita senantiasa menceritakan kebaikan-kebaikan dan kasih Allah yang mengampuni dan membebaskan di dalam Kristus kepada dunia ini. Karena itu saudara-saudara, keterpilihan Bapak Ibu saudara-saudara atau penerima anugerah keselamatan itu dipilih, dipanggil untuk menyuarakan dan membawa damai, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu kita dipanggil untuk berbagi berkat, menyampaikan keselamatan lewat kata, pikiran, dan tindakan dimanapun Tuhan tempatkan. Kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam perjuangan yang terus-menerus untuk sedapat-dapatnya dijalani dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Paulus katakan, kita pun senantiasa bersyukur bahwa oleh dan hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kebebasan sejati. Tidak ada lain, saudara-saudara. Ini penting buat kita, buat generasi muda, anak-anak muda, harus menjadi bagian kita kemanapun engkau berada sampai hari ini. Kau harus pegang bahwa kebebasan sejati itu hanya didapat di dalam Kristus. Karena itu dibutuhkan semangat. Anak-anak muda harus semangat, orang tua harus semangat, bangkit. Ada sebuah ketekunan, ada keyakinan, keteguhan untuk menjalani hidup ini agar tidak takluk dikuasai oleh dosa, namun selalu mengimplementasikan pengucapan syukur atas pembebasan sejati yang telah diterima di dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari saudara, keterpilihan saudara dan saya, penerima anugerah keselamatan, biarlah saudara dan saya menceritakan ini. Kita menceritakan lewat kata, tindakan di tengah-tengah hidup yang Allah karuniakan. Kita telah dibebaskan dan kebebasan sejati itu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, haleluya.
Amin. Kita akan mendengarkan solo dari saudara kita Ito. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
Terima kasih Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput jemaat berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli di sepanjang zaman, bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan orang percaya. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan dengarkanlah kata firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam memberi persembahan. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Mengiringi persembahan yang akan dijalankan, kita bersama-sama sepujian dari PKJ 103 ayat yang pertama dan kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan pasti memberi. Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita bersama-sama doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di tengah-tengah
COVID-19 ini, kami dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman. Bahwa seringkali dalam hidup ini ada tolak-menolak, pertarungan dua kekuatan antara natur manusia lama kami atau kedagingan kami dan natur ciptaan baru atau manusia baru. Kami mohon ya Allah, bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan, dan karena itu ajarkan kami terus untuk menyaksikan anugerah Kristus di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam manusia baru kami, sehingga kekuatan dosa itu kami terus patahkan dan kami boleh kalahkan bersama dengan Kristus. Bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan itu, kami dituntut dan dipercayakan untuk melanjutkan berkat Allah, menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi rumpun keluarga kami, menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu, dan menjadi berkat di tempat tugas panggilan kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, ajarkan kami untuk senantiasa mengimplementasikan pengucapan syukur kami atas pembebasan sejati yang kami telah terima dan kami alami di dalam Yesus Kristus. Dan itu akan memberikan kami semangat, keyakinan yang teguh untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun Tuhan, kami diperhadapkan oleh berbagai pergumulan, secara khusus dengan COVID-19 yang kami hadapi. Namun dengan keyakinan yang teguh, kami akan tetap tegar, kuat menjalani hidup ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan kami sebagai orang-orang yang hidup dalam manusia baru kami ini senantiasa memberikan kami semangat kekuatan untuk terus melanjutkan hidup ini apapun tantangannya. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Nenek Tristan atas ulang tahun ke-57 tahun. Persembahan syukur kesembuhan kekasih Natalia Kamudi. Persembahan syukur perpuluhan keluarga Wisman Nainggolan. Persembahan syukur ulang tahun ke-9 Lionel Agrandise Beteng. Persembahan syukur ulang tahun ke-10 Priskaila Quinley Tabang Kalua. Persembahan syukur ulang tahun ke-11 Alexandro Kevin Tabang Kalua. Persembahan syukur ulang tahun Hezekia dan Hosea Lumbaa. Persembahan syukur keluarga NN untuk pembangunan dan persembahan syukur keluarga NN untuk perumahan pendeta. Tuhan, berkati persembahan anak-anak-Mu itu bersama dengan persembahan tubuh dan jiwa kami, bahkan persembahan pundi yang kami serahkan hari ini. Tuhan, perkenankan untuk menjadi bagian kekuatan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehat senantiasa dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang telah kami terima dalam keluarga. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang ada dalam kedukaan, keluarga Luther Amping atas meninggalnya orang tua Ibu di Toraja, keluarga Lempang Tandiallo atas meninggalnya ayah mertua di Sangatta, Kalimantan Timur 2 Juli 2020, orang tua kekasih ayah saudara dari Sri Yuni. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan penghiburan kepada segenap jemaat-Mu dalam kedukaan. Hiburkan ya Tuhan, dan jangan membuat mereka jatuh dan patah semangat, patah iman di dalam menghadapi duka ini. Kami percaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu,
hamba-hambamu akan kuat menjalani hidup ini. Kami doakan jemaatmu yang berada dalam kelemahan tubuh, Bapak Daniel Tang Mati di rumah, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Rinto, Nenek Elsi, Oma Melan. Mari Tuhan memberkati orang tua kami, kuatkan dan teguhkan, berikan kekuatan kesembuhan, dan pakai setiap orang-orang dekat mereka, keluarga, dan juga dokter para medis yang menangani orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk persiapan 3 anak-anak Tuhan atau penatua yang akan diutus minggu depan. Tuhan memberkati persiapan kami, dan secara khusus Tuhan, kami akan memulai ibadah perdana di tengah-tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan perkenankan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi jemaatmu yang berulang tahun. 29 Juni, Jody Vanessa R, Sylvia MT, Lilingan, Mardi Rumising. 30 Juni, Hosea Aldri Kail, Lumba, Dwiki Junardi Putra, Serli R. 1 Juli, Priskaila Marta Batu, Elizabeth Pasulu. 2 Juli, Hezekia Andrikel Lumba, Jordi Kristiadi Daud. 3 Juli, Koriniel R. Wiranta N, Yusliana Mentaruk. 4 Juli, Modi Tesa Tangmati, Yoel Daya Pratama, Alfrida. 5 Juli, Yuliana Salea, Edward J. Randakila, Geraldi Prayuda, Jovita Nanlohi, Julia Sistania. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa anak-anak-Mu ini. Berkati dan lindungi di dalam sepanjang kehidupan mereka. Sukses menyertai kehidupan mereka, baik itu dalam pekerjaan maupun mereka dalam pendidikan. Panjang umur dan kiranya sehat bahagia menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh, dan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan membuka kemungkinan-kemungkinan, dan Tuhan membuka kesempatan-kesempatan bagi anak-anak-Mu dalam mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat, kebijaksanaan, kearifan di dalam memimpin dan mengatasi persoalan bangsa bersama dengan TNI Polri dalam mengusahakan penegakan keamanan. Para tenaga medis, Tuhan berikan hikmat, kearifan, kekuatan, kesehatan, juga kesabaran dalam menangani, menjadi garda terdepan dalam virus corona ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan mempersiapkan jemaat-Mu untuk ibadah bersama-sama di minggu yang akan datang. Berikan kami kekuatan kesehatan untuk pertama kali dalam ibadah bersama di tempat ini. Baik itu ibadah yang akan kami laksanakan secara bersama-sama di tempat ini dan juga ibadah virtual. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati pelayanan kami hari ini, pelayanan majelis gereja, pelayanan pemain musik, juga song leaders, juga tim multimedia yang tetap memberi diri dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang dimuliakan dalam setiap karya kami, Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap talenta yang Allah karuniakan kepada kami. Karena ini adalah bagian juga ungkapan syukur kami menyambut anugerah keselamatan. Bapa di dalam sorga, kami doakan untuk rencana-rencana hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing.
Berkati gerejamu di seluruh muka bumi ini untuk terus membuat pelayanan-pelayanan, apapun tantangannya, kami akan terus melayani Engkau. Bahkan sebagai bagian ungkapan syukur kami dalam menjawab kebebasan sejati itu, maka kami akan terus melakukan ibadah di dalam rumah kami masing-masing, sekalipun kami tidak harus berkumpul bersama-sama hari ini. Bapa di sorga, sempurnakan syukur kami, sempurnakan ibadah kami saat ini. Berkenanlah Engkau semuanya ini, dan ampuni kami Tuhan atas setiap kelemahan dan dosa yang kami buat. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Ucapan selamat dengan penuh sukacita Majelis Jemaat Mamuju dan pengurus organisasi intragerejawi mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat. Kiranya Tuhan akan menuntun kita dan di dalam perjalanan hidup ke depan. Selamat ulang tahun juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami pertambahan usia di minggu ini. Juga selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendapat pekerjaan, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ultah pernikahan, dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam menjalani hidup selanjutnya. Warta berikut adalah pengutusan Majelis Gereja periode 2020 hingga 2023. Pengutusan Majelis Gereja periode 2020-2023 atas nama 1. Penatua Paritin Tandi Padang. Yang kedua, Penatua Amran S. Tiring. Ketiga, Penatua Wisman Nainggolan. Akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Kemudian pengembalian persembahan atau undih ibadah. Persembahan syukur ibadah hari Minggu dan ibadah hari raya gerejawi di rumah masing-masing warga jemaat boleh diserahkan ke tata usaha gereja melalui cara sebagai berikut. Pertama, dapat diantar langsung ke gereja setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 8 hingga 14 WITA atau melalui majelis gereja terdekat dengan rumah masing-masing keluarga. Yang kedua, dapat juga ditransfer melalui rekening BRI nomor 7290 01 006 993 534 atas nama Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bukti transfer dan keterangan atau penjelasan peruntukan persembahan dapat disampaikan kepada sekretaris atau bendahara jemaat dengan nomor handphone atau WA 081 355 561 922 atau 081 245 424 312.
Kemudian ucapan terima kasih segenap majelis pengurus OIG dan segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan berupa hand sanitizer, gel sebanyak 30 botol dari Dr. Kiki atau dari Apotik Sehati. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan kerja keluarga. Bidang diakonia, berita duka cita, telah dipanggil Tuhan orang tua atau ibu dari Bapak Luther Amping di Toraja pada tanggal 22 Juni 2020. Juga orang tua atau ayah dari Nyonya Elizabeth Lempang Tandiallo di Sangatta, Kaltim pada hari Kamis 2 Juli 2020. Segenap majelis pengurus OIG dan segenap warga jemaat menyatakan turut berduka cita yang dalam. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan iman dan penghiburan sejati dari Tuhan. Kemudian berikutnya akan kami sampaikan dengan adanya rencana pelaksanaan ibadah hari Minggu di gedung gereja di masa new normal ini atau tatanan normal baru COVID-19. Mohon perhatian warga jemaat untuk rencana ini. Pertama, ibadah bersama di gedung gereja akan diselenggarakan mulai pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan 2 kali ibadah sebagai berikut, yaitu ibadah jam 7 dan ibadah jam 9. Ibadah jam 9 ini akan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Kedua, sebagai bahan dari kepatuhan terhadap daya tampung gedung gereja, yaitu maksimal 50%, maka warga jemaat yang akan mengikuti ibadah bersama di gedung gereja wajib mematuhi jadwal ibadah sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing yang nantinya akan dibagikan kepada warga jemaat untuk dijadikan sebagai pedoman. Ketiga, peserta ibadah agar mematuhi protokol kesehatan antara lain sebagai berikut. A. Masing-masing warga jemaat memastikan dalam keadaan sehat, tidak sedang demam, influenza, atau batuk. B. Menggunakan masker sejak keluar dari rumah dan selama mengikuti ibadah, terutama ketika berkomunikasi dengan orang lain. C. Jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik di tempat cuci tangan yang telah disediakan sebelum memasuki ruangan ibadah. D. Hindari bersentuhan langsung dengan orang lain seperti berjabat tangan dan sejenisnya. E. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah. Untuk itu, peserta ibadah diharapkan hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Warga jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius diminta kembali ke rumah dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terjangkau. F. Senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. G. Warga jemaat yang tinggal satu rumah dibolehkan untuk duduk lebih dari 2 orang pada satu bangku. H. Tidak mengikut sertakan anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun dan menghimbau warga jemaat yang berusia lanjut atau di atas 60 tahun serta warga jemaat yang mempunyai riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, sesak napas, dan lain-lain disarankan agar sementara waktu tetap mengikuti ibadah di rumah masing-masing. I. Peserta ibadah memberikan persembahan syukur
dengan cara memasukkan persembahan pada kotak persembahan yang disediakan di depan. C. Segera pulang ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai, agar jemaat keluar secara tertib dan dimulai dari kursi baris yang paling belakang dan seterusnya. Tidak ada prosesi ucapan selamat di depan pintu keluar. K. Disinfeksi ruang ibadah akan dilakukan sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan. Adapun pembagian daftar nama kepala keluarga, warga gereja Toraja Jemaat Mamuju, menurut kelompok itu dibagi dalam 3 kelompok dan nanti akan dibagikan kepada warga jemaat gereja Toraja untuk dipodomani. Jadwal kebaktian atau ibadah hari Minggu di gedung gereja dibagi menurut kelompok. Jadi pertama pada hari Minggu 12 Juli 2020 jadwal ibadah jam 7 itu kelompok 1. Kemudian jadwal ibadah jam 9 kelompok 2 dan kelompok 3 mengikuti ibadah jam 9 secara live streaming melalui YouTube dari rumah masing-masing. Demikian selanjutnya untuk Minggu 19 Juli 2020 ibadah jam 7 oleh kelompok 2, kemudian ibadah jam 9 kelompok 3 dan kelompok 1 mengikuti ibadah jam 9 secara live streaming melalui YouTube dari rumah masing-masing. Ibadah ini secara kelompok akan bergilir sampai pada jadwal yang kita tentukan di sini dan seterusnya itu di sini baru sampai tanggal 27 September 2020. Itu dilakukan secara bergilir dan diharapkan bahwa warga jemaat bisa mengikuti jadwal yang sudah dijadwalkan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Sidang jemaat Tuhan, walaupun berat beban hidup yang kita jalani, jangan khawatir, Tuhan pasti menolong. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari PKJ 46 ayatnya yang pertama, dari kungkungan duka kelam. Sekali lagi dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan
datanglah, masuk ke dalam bebas tenang, Yehudanan padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam deritaanku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dan sebagai orang-orang yang telah dibebaskan. Kebebasan sejati telah kita terima dari Tuhan. Meski keadaan sekarang tampaknya mengurangi kebebasan kita, namun kebebasan sejati itu adalah kelepasan dari kuasa dosa. Tetaplah taat kepada Allah dan kepada mereka yang menjadi alat Tuhan untuk hidup bersama, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita pergi mewartakan kebenaran firman Tuhan yang adalah terang dan jalan keselamatan. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, kecil dan besar, biar hatimu dirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.